Kata pengantar, gereja bukan hanya bangunan, tetapi persekutuan umat beriman yang dipanggil Allah untuk hidup dalam kasih, mendengarkan sabda, merayakan ekaristi, dan diutus mewartakan kabar baik. Itu maksudnya adalah gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, mendengarkan sabda Tuhan, merayakan ekaristi, dan mewartakan kabar baik melalui perkataan maupun tindakan. Dengan demikian, gereja menjadi tanda kasih Allah di tengah masyarakat. Nomor 1. Gereja umat Allah. Gereja adalah persekutuan umat beriman yang dipanggil Allah. Maksudnya adalah gereja adalah persekutuan umat yang dipanggil Allah. Gereja merupakan kumpulan orang yang percaya kepada Allah dan mengikuti ajaran Kristus. Mereka dipanggil untuk hidup dalam persatuan, saling mengasihi, dan saling mendukung dalam iman. Yang kedua, berakar dari perjanjian lama dan digenapi oleh Yesus Kristus. Itu maksudnya adalah sejak perjanjian lama, Allah telah memilih umatnya melalui Yesus Kristus. Rencana keselamatan Allah disempurnakan sehingga semua orang yang percaya kepadanya dapat menjadi bagian dari umat Allah. Yang ketiga, dibentuk oleh baptis menjadi satu tubuh Kristus. Maksudnya adalah melalui sakramen baptis, seseorang menjadi anggota gereja dan dipersatukan dengan Kristus serta seluruh umat beriman. Karena itu, setiap anggota memiliki tugas untuk menjaga persatuan, saling melayani, dan ikut membangun gereja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kita semua telah dibaptis dalam satu roh untuk menjadi satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 13. Terima kasih. 2. Identitas dan panggilan umat Allah. Umat Allah memiliki martabat sebagai putra-putri Allah, yang artinya setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di pandangan Yesus Kristus. Kita dikasihi, dihargai, dan dianggap sebagai anak-anak Allah, sehingga harus hidup sesuai martabat itu. Dipanggil untuk kudus, berdoa, dan melayani. Artinya adalah kudus itu berarti kita berusaha hidup baik dan menjauhi dosa. Kalau berdoa itu berarti membangun hubungan dengan Allah melalui doa. Lalu ada melayani. Melayani yang berarti membantu dan melayani sesama dengan kasih, seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Setiap orang diberi karunia untuk membangun kerajaan Allah, yang artinya adalah Allah memberikan setiap orang bakat, kemampuan, dan talenta masing-masing. Karunia itu harus digunakan untuk melakukan kebaikan, melayani sesama, dan menyebarkan kasih Allah di dunia. 3. Peran serta aktif dalam gereja. Umat Allah dipanggil untuk ambil bagian aktif dalam kehidupan gereja melalui doa dan perayaan liturgi. Artinya, aktif mengikuti doa bersama, misa kudus, menerima sakramen, mengikuti ekaristi, dan perayaan gereja sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ada pelayanan dan karya kasih, yang artinya adalah bersedia membantu orang lain melalui pelayanan dan tindakan kasih, misalnya membantu yang membutuhkan, menjadi relawan atau pelayani di gereja. Kesaksian hidup sehari-hari, artinya menunjukkan iman melalui sikap dan perilaku yang baik, seperti jujur, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan mengampuni sesama. Lalu yang terakhir, keterlibatan dalam komunitas. Artinya adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan gereja atau lingkungan seperti OMK, Orang Muda Katolik, pendalaman iman, kerja bakti, atau kegiatan sosial agar iman semakin bertumbuh dan hubungan dengan sesama semakin erat. Terima kasih.
Perkenalan dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Andreas Kevin Pratama dari kelas 11-2 IPS. Gereja keluarga Allah. Yang pertama, gereja adalah keluarga yang mengasihi dan menerima semua orang. Semua orang diterima tanpa membedakan suku, status, atau latar belakang. Dan umat diajak saling menghargai, mengasihi, dan membantu seperti saudara. Yang kedua, dalam persekutuan kita saling menguatkan dan bertumbuh dalam iman. Sesama umat saling mendukung saat mengalami kesulitan. Bersama-sama berdoa, mengikuti misa, dan belajar firman Tuhan agar iman semakin kuat. Yang ketiga, Maria Bunda Gereja menjadi teladan dalam mengikuti Yesus. Maria selalu taat kepada kehendak Allah. Umat Katolik diajak meneladani sikap Maria yang rendah hati, taat, setia, dan penuh kasih. Selanjutnya, kita sebagai umatnya diutus untuk 4 hal. Yang pertama itu garam, memberi cita rasa. Kita diharapkan membawa kebaikan sehingga lingkungan menjadi lebih baik. Jadi kita sebagai pribadi yang taat kepada Allah harus mampu membawa perubahan positif bagi orang-orang di sekitar kita atau lingkungan kita. Yang kedua, terang, yaitu memberi harapan, menjadi teladan melalui kejujuran kasih dan perbuatan baik. Yang ketiga, ragi, membawa perubahan. Walaupun tindakan kita kecil, kebaikan yang kita lakukan dapat membawa perubahan besar bagi orang lain. Yang keempat, saksi kasih Kristus di tengah dunia, menunjukkan kasih Yesus melalui sikap dan tindakan seperti membantu sesama, memaafkan, menghormati orang lain, dan melayani dengan tulus. Ayat pendukung pada bagian ini itu di Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekian, terima kasih.